Mari kita tenang, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Pada penyaliban karya W.S. Renner. Yesus berjalan ke Golgota. Disandangnya salib kayu. Bagai domba kapas putih. Tiada mawar-mawar di jalanan. Tiada daun-daun pohon. Domba putih menyeret asap dan derap. Merunduk oleh tugas teramat dicinta. Dan ditanda atas mautnya. Mentari meleleh, segala menetes dari luka. Dan leluhur kita Ibrahim berlutut. Dua tangan pada Bapa. Bapa kami di surga. Telah terbantai domba paling putih. Atas tangan paling agung. Bapa kami di surga. Berilah kami, ya Allah. Dia melangkah ke Golgota. Jantung berwarna paling abu. Mengenai dosa demi dosa. Dikunyahnya dan betapa pedihnya. Tiada juga terbentang di jalan. Bunda menangis dengan rambut pada debu dan menangis pula segala perempuan kota. Perempuan, mengapa kau tangisi diriku dan tiada menangisi dirimu? Air mawar merah dari tubuhnya menyiram jalan kering. Jangan melihat jiwa yang mawar dan membantainya dengan langsung atas taluhan dosa. Akan diminumnya dari lumbung bencana. Anggur darah lambungnya sendiri. Dan pada tarikan nafas terakhir tertutup. Bahwa selesailah semua. Mari sidang jemaat kita berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara terkasih, rangkaian menghayati karya Tuhan kita Yesus Kristus telah kita lalui, mengantarkan kita ke puncak tugasnya dalam dunia, yakni menuju puncak Golgota untuk disalibkan. Namun itulah jalan yang harus dilaluinya, karena penderitaan dan kematiannya sekarang kita beroleh Tuhan masuk ke dalam tempat kudusnya. Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, sesuai dengan tema Jumat Agung ini. Pengorbanannya membuka jalan baru. Dan kita pun akan menghayati kasih itu melalui jamuan kudus saat ini. Mari sidang jemaat kita berdiri
dan kita akan membaca Mazmur secara berpalasan dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Untuk pemimpin biduan menurut lagu Musa di kala ajang Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga mengenal. Padahal engkaulah yang khusus yang bersemayam Di atas puji-pujian orang Israel. kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Iya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibu. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allah. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah datang dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan menghuni aku. Banteng-banteng dari dasar mengepung aku. Mereka menangangkan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menegang dan mengaum. Seperti air aku tercurah. Dan segala tulang terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin. Terjeluluh dalam dalam. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melontar pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kaki. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuangku di atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku segera menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang. Dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng kau telah menjauh. Amin. Kita memuji Tuhan dari itu jemaat 183 menjulang nyata Bukit Kawen. Atas bukit Kawen,
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan sertamu juga. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Dia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Saudara-saudara, mari kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Allah. Ketika memandang kepada salibnya, ingatlah bahwa kitalah yang harus di tempat itu, harus menghadapi keadilan Allah karena dosa-dosa kita. Dosa karena amarah, kebencian dan dendam yang lama tersimpan dan tersembunyi dalam hati. Ya Tuhan, kami dengan sengaja tidak memberi pengampunan kepada mereka. Kami mengabaikan kasih. Kami juga mengaku lelah berdosa kepadamu ya Tuhan, karena dalam bekerja serta melayani, hati dan pikiran kami sering tergoda oleh harta duniawi. Kami mengaku sering keinginan kami seperti Yudas Iskariot, mengkhianati cinta kasih mereka yang mengasihi kami. Terkadang juga kami berlaku seperti Petrus, mengkhianati kasih-Mu dengan kepura-puraan, berlaku di depan orang lain, menyembunyikan kelakuan serta kebohongan untuk menyelamatkan diri kami sendiri.
Kami mengabaikan untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang seharusnya kami tolong. Betapa butanya hati dan pikiran kami yang tidak menyadari penghukuman. Memandang salib Raja. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan berita anugerah dari Allah ditemukan kembali. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaian. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal tanpa hukuman. Ajaib benar anugerah. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan berdoa,
Disilakan dari ujian dari sekolah minggu. Terima kasih ujiannya. Tuhan memberkati.
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami tunduk merasakan Tuhan bagaimana kisah yang Kau alami dalam peristiwa Paskah. Kami datang bersama-sama pada saat itu, membawa hati dan pikiran kami, perasaan untuk merenungkan kisah itu dalam hati kami. Lalu kami menaikkannya dalam semua pengakuan kami lewat pujian kami pada saat ini. Kami berseru Tuhan dalam kepanaan kami bahwa kami penuh dengan batas. Kami rindu mendengarkan sabda kebenaran pada saat ini. Sabda penguatan bagi kami, memberikan sukacita dan bahagia karena Tuhan telah menyatakan semua kasih yang luar biasa sehingga kami mampu ya Tuhan memahaminya dan menerjemahkannya dalam sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan persekutuan kami. Kami serahkan diri kami pada saat ini. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang bersama-sama dengan kami, melingkupi kami Tuhan, sehingga kami dapat dengan setia dan taat mendengarkan sabda dan ibadah kami, persekutuan kami berjalan dalam kebenaran firman. Allah Bapa dalam surga bersabda ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita yang pertama terdapat dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil, dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatuk mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mulutnya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia
tetapi ia ditertikan oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sesekali sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang, yang menguntit mulutnya, dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tular. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya dia adalah di antara penjahat-penjahat, sekalipun dia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena dia terhitung di antara pemberontak sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak. Amin. Bacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-25. Persembahan yang sempurna. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat.
Amin firman Tuhan. Ya, bagi kita yang tidak mampu berdiri lama, nanti kalau di pertengahan atau kalau sudah tidak mampu silakan duduk, karena ini bacaan panjang. Yang tidak mampu jangan, yang mampu duduk. Ya. Injil Kristus menurut Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai dengan 19, pasal 19 30. Yesus dihukum mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Mereka memakaikan dia jubah umum dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah umum. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu padanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu dia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Ia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia."
Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama dengan ia disalibkan juga orang yang lain. Sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis? Tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubah. Hal itu dalam dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah sedia, berkatalah dia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Tuhan Allah berfirman.
Tuhan, ini silakan BBGP memuji Tuhan. Ayo, benda.
kasih Tuhan, atas cinta-Mu, hidupku Saya latihan. Ya, aku PKB sola PPGT pikiran sama sekolah minggu sola PW dan latihan ke sekolah minggu kanina latihan tongan na PWDP latihan tong dan tumamik na kita pertama makot bante Yesus itu dipersiap sanang komito tidur malam sanang kumilangi luar biasa dipersiapkan dengan matang. Tema kita pengorbanannya membuka jalan baru. Paatulan bahasa Torah dan gua belan na pemalaan anta unola lalan baru. Pengorbanannya membuka jalan baru. Saudara-saudara, dia pernah kami pengalaman mimbar bumen kilo. Takwa sengak-sengak pentilok. Alai dia sama hitam semua. Alai dia kita luar biasa. Suasana bisa membuat kita berada di dalam sebuah perenungan dan bagi saya teringat tentang kisah yang dialami oleh Yesus bagaimana dan suasana ini membuat saya bersukacita dan bahagia bahwa bagaimana sebagai orang Toraja dan ungkapan dan ulalian atau dan biasa na bukan may tomatwata atau todolodani yang biasa nang ipatolo irarang iya dan mirang Yesus itu len di patolo irarang iya ketoraya iya kirana di pokadan tak na sembarang dan bangkonan na matumpay na lani ako loirara timayang yang tutoraya ke siumpu na di sana umpat loirara dan bisa kara-kara magasa dari pugaw na mangka yang to na biasa na buhay nang lani pa loirara kasiram siang apa maka kalisan namang kanel mangka marampa taalay kadulu yang betul dari para leluhur. Jadi darah bagi orang Toraja memiliki simbol yang mendalam adalah sebuah pengampunan. Kadang biasa juga dikatakan sebagai penghapusan dosa. Lalu teman-teman dolonan namun pasti dan dirami saya dan pikiran. Ia jadi kita main tahu lalu untuk berbau tambelonan na bisa dikombongan dan yang kalah itu bisa cipulunan lan kodok maka to biara kada tu na iya kemana itu di patodo itu rada le biasa susito lapor teman-teman bulan ya jadi seakan-akan pengakuan dosa dan penghapusan dosa
itu kadang digunakan oleh orang-orang Toraja. Jadi darah memiliki makna yang mendalam sebenarnya. Darah Maapurara menjadi sebuah simbolik dari orang Toraja tentang sebuah pengakuan dan pengikut. Satu, aku mani-mani konten main, dan nak main lepas. Kami pilih-pilih. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, jadi darah memiliki makna yang mendalam. Lalu kita itu atau di sana Toraya yang mengona denoi sara dan paralu di Pak Kodoirara lalan sara misalnya di Pak Komatian yang may denok tak di tubuh jolo inang sega nang lampi dan tarampak namanya bisa. Jadi tanah bisa dibuka usupan. Nang dinnya batokan, dinnya sukaan. Lalu kita itu masuk di sana orang. Jadi darah memiliki makna yang amat berarti, simbolik dari sebuah pengakuan, sebuah penghapusan dosa. Itu paham yang dipahami oleh orang-orang Toraja pada zaman dulu, yang betul biasa dituduh temai apa, temai patuan Belanda, makna besar. Batu dan kita merah, yang bukan ada itu tak didukai. Di manusia kumpat todok pantan sekanya, ya, ikoy mani mo na sena kami kailangan. Usena itu kami kailangan tama atau hindi sa balik na yun. Ya, iya kemerong kita dito batu diosok. Na hindi mo to tabang, hindi mo to kayu marana, diosok nakalanto dari toko kumain na di patuloy na. Dia terangkan ini kira tahu, yang orang memikir-mikir dalam tempat pertokonan, dia batu dan ia tahu batu ia tahu, ia mau tahu. Nah dia barang dia sama buat di pertokonan batuan kira juga, diperhatikan dia batu kan tahu. Yang kemarin pemilihan ada setengah nama kira pak. Tiri itu apa di hutan yang pertontonan, ya. Di tiro lari di kota kayu barata aja, nanti bantu kayu barata. Tak bisa jadi kawan, tapi kau sakit jadi jodoh. Apa pertontonan? Paham nggak yang mati kau? Semua rara menjadi simbol yang amat kuat. Ada sesuatu yang mau disampaikan, dan itu langsana tema itu mantuan semua yang dipatodoi ada berarti ada sesuatu yang mau disampaikan lewat peristiwa ini. Patahan itu tongkonan susah bisa bisa sama dia itu merau tahan itu si banwatala di alakar lalu Rabu Solo atau namanya bisa sama ya ke isang merong Rabu Tuka tak bisa ini menada ya orang itu papasan atau kamu itu masalah nasi. Nah dalam budaya orang Toraja ketika orang Toraja melihat kehidupan ini, ada alam mitis orang Toraja yang Toraja dari Kapua mendapat mati
Ketik mate ketik lengan, mate malesok yang mate dan balik buang. Lalu selanjutnya upasake batin paham ini tua kawin tadi kemudian berkeluarga mati kepuyang naik membalik uang lalu terus memberkati. Itu alam mitis orang Toraja pada zaman dulu pemahaman. Yang betul ada itu istilah di sana kata maaf kita mengenakan lagi tunuan Pak kiri kenan kiri sama tak anak tu namun kinalola lagi imbean seidu. Omisa tu kaya ini mantu bagi mantu dalam Toraya belandaya gitu. Tak mani nagan na sisan tu ampe seido lo lupuya. Tak nalang bilang lupuya. Nah yang kita mengganda kita yang bisa berbalik buang. Kalau itu anak pesan. Jadi orang Toraya seperti ini. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Apa bedanya? Apa senana? Senyak dan lainnya. Kalau bacaan kita pada saat itu tentang pengorbanan Yesus yang menegaskan darahnya di kayu salib. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Yesus menegaskan darahnya di atas kayu salib. Ia mau menceritakan kepada kita, ia mau berkisah kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang berdosa, ia mesti harus disalibkan, tetapi ia harus berada di atas. Lalu ia menyampaikan kepada kita bahwa engkau telah menebus, engkau telah kuduskan di dalam peristiwa penyaliban. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi darah Yesus Kristus itu menjadi sebuah tanda kepada kita. Tanda pengampunan yang dinyatakan kepada kita. Pengampunan yang selama-lamanya satu kali untuk selama-lamanya. Berbeda dengan paham orang Toraja. Bisa yang ditoleh-toleh banget. Tetapi dalam Yesus Kristus hanya satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh karena itu sebagai umat yang percaya di tengah-tengah kehidupan ini, kita telah hidup di dalam penebusan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ia telah menyatakan semua pengorbanannya. Ia telah menyatakan semua tindakan yang sungguh membuat kita mesti merenung dan meratap dalam diri kita bahwa betapa luar biasa Allah di dalam Yesus Kristus. Ia menanggalkan segala-galanya hanya untuk kita. Dalam bacaan kita, ia sempat ditampar, ditempelek, ia lain berunang, dan ia disalib bersama dengan orang-orang yang sudah tidak layak hidup menurut manusia. Tidak layak hidup karena orang yang disalib pada zaman itu adalah orang-orang yang sudah berkelakuan tidak dapat hidup. Kalau dunia sekarang hukuman mati, ya. Tapi masih bisa kalau dunia sekarang masih bisa hidup atau ya, hidup dan mati di dalam penjara, tidak dibunuh. Tetapi dalam bacaan kita Yesus berada di antara dua orang yang tidak layak hidup. Dengan demikian Yesus juga pun demikian bagi manusia pada waktu itu, bagi orang yang percaya.
Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi Jumat Agung menjadi sebuah perenungan kepada kita. Lagi nanai nandung kita katuankan. Lagi nanai bukti Rasul kita main katuan maka dapat masih buang lalu kita itu masolanasan. Batongara takuan diulingkan kita katuankan. Situ siapa orang kapal yang nabuang matu. Dalam bacaan kita di Yesaya dan Mazmur memperlihatkan bagaimana kekuatan tekanan penderitaan yang amat sangat mereka alami. Tetapi penderitaan itu tidak membuat mereka bunuh diri dari peristiwa itu, tetapi ia memberikan dirinya sekalipun ia menderita. Karena ia memahami, ia mengerti tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang tak dapat ia nikmati di dalam kehidupan ini. Hanya Allah yang sanggup melakukan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi peristiwa penyaliban saat ini Yesus dicecah, dicemooh, dihina, sementara berada ia kena di Yerusalem dalam kondisi hari ini. Siang dan mandi sebentar, siang dia akan dikembalikan, dia diambil dari salib lalu dikuburkan di tempat yang sudah disiapkan oleh Nikodemus dan ada satu orang lagi. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih. Jadi peristiwa Jumat Agung mestinya kita yang harus menangis pada saat ini. Latumani kia dalam lindung yang tuh Pak Kaboro napapayang buat. Ia harus menderita, ia harus dicecah, ia harus mengalami penderitaan yang amat sangat. Mahkota duri dan ia harus menerima asap untuk dapat melewati siksaan ini. Yang betul nama badai dalam bahasa aslinya tetelas air sudah selesai. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kekuatannya oleh kuasanya darahnya yang tertumpah itu membuat kita hari ini dapat berjumpa dengan Allah. Oleh karena darahnya sehingga Bapak ini bisa masuk di dalam ruangan ini. Saudara-saudara, zaman dulu waktu di Israel tentang bait suci, orang tidak bisa masuk, ia hanya di pelataran bait suci. Karena di dalam bait suci ada beberapa ruang, ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Ruang kudus imam dan ruang maha kudus itu adalah imam besar. Dan itu satu kali satu tahun tidak sembarang masuk. Jadi kalau orang datang membawa persembahannya itu bukan langsung berhadapan dengan Tuhan, tetapi lewat imam, lalu imam kepala. Dan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, yang menghalangi kita, yang menjadi sekat itu telah terbelah dua dan pintu sudah terbuka atas penyaliban Yesus. Jadi peristiwa penyaliban Yesus membuka tabir yang menutup untuk datang kepada Allah. Sekarang kita secara langsung datang kepadanya, memohon kepadanya, berjumpa di dalam seruan kita. Jadi sebuah peristiwa yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi kekuatan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini, bahwa ketika peristiwa ini terjadi memberikan sebuah kekuatan dan kehidupan kepada saya, bahwa luar biasa peristiwa ini
menjadikan saya sebagai orang-orang yang berbahagia menjalani hidup. Dan saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita hari ini akan masuk di dalam meja perjamuan Tuhan. Meja perjamuan Tuhan adalah simbol kepada kita. Kita mau mengulang kisah ini. Kita mau mengulang kisah ini, lalu kita renungkan dalam kehidupan ini. Lalu kita nyatakan di dalam sepanjang kehidupan kita apa arti kematian Yesus bagi kita. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam meja perjamuan. Dan saudara-saudara, sebagai orang-orang yang berbahagia yang sudah ditebus lalu dikuduskan oleh Allah, ditersendirikan oleh Allah dalam kehidupan dalam peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, darahnya tertumpah bagi kita. Apa yang menjadi respon kita pada saat ini? Kita telah mendapatkan dan menggenggam kehidupan yang kekal hari ini dalam hidup ini. Apa yang menjadi respon kita atas semua yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, memang kita likan kita Tuhan lalu pakor yang kedua Tuhan. Kamakan rasa benar sia mudah syarat lantai likan kita Tuhan biasa umpo lagi kalau tak saya si tamu buang lalu Tuhan matumban belana dia penanta di gua kena batu sini rumah Pak Korena lima. Jadi kita melakukan berbagai hal dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ingat bahwa dunia selalu menawarkan yang membuat kita jauh dari kehidupan ini. Iblis mengatakan dalam Lukas, ia sementara undur diri menunggu waktu yang tepat dia datang menggoda kita. Nah, saudara-saudara yang bersama-sama dikasih oleh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita memang kita membutuhkan banyak kebutuhan dalam hidup. Tetapi ingat bahwa kita harus beristirahat dalam kehidupan. Jadi boleh lihat ini, jadi bukannya tentang makhluk semua Pak Edi, boleh semua apa-apa. Tak bisa ini. Kita mau keisian teman-teman berkali yang kita tak terlibat dan tidak naik mengangkit dan angkit dan tidak naik karang kita Tuhan. Yang dibawa itu yang di mana dan buaya di mana wayo atau nak karang. Lain di mulai dari siapa dalam pertanyaan nak kata, naisan semua ternyata lah istirahat nang daya mampu bergerak di tangga biasa pun di tangga awal betul kalau mau satu lunta lama mau pingkarangan taruh atau kadang-kadang dia mana dalam kata pingkaran kalau tu tak apa. Nah susah hidup kasar maka kita apa. Jadi oleh karena ini dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, pekerjaan itu hati-hati bisa membuat kita jauh dari itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita sudah diciptakan dan Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita hanya bekerja sampai di dan ini. Jadi tak dalam 24 jam itu kalian mengkarak nanti Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalian Bapak wajib dan kira-kira bapak sampai siang saya kami apa ibadah jam 7 mati kong Yesus mati taruh kami menit tak bisa lah melimpah tahu nah ada betul pada kampung tua Kurisma.
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat ini. Kita merenungkan tentang kehidupan perjalanan hidup yang kita jalani, bahwa yang telah kita buat sebagai respon atas darah yang telah tertumpah ini. Meski darah yang tertumpah itu mengambil bahagian dalam hati kita, karena hanya lewat darah ini kita mendapatkan hidup, mendapatkan sesuatu yang akan berarti dalam kehidupan sebagai umat yang percaya. Ingat bahwa darah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita menjalani hidup di tengah. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk isi dalam dunia bagi pekerjaan dan Kita memuliakan Tuhan, muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus yang kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaan kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaan kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru yang diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan dengan Dia. Dia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar dan patut dinampakkan dalam hidup kita melalui kata dan perbuatan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, Engkau mengundang kami datang ke meja perjamuan. Lalu Engkau mempersilahkan kami melihat dan bersama betapa baik dan bersahabat Engkau. Kini kami datang sebagaimananya. Engkau tahu bahwa ada di antara kami yang tertekan oleh berbagai kekuatan. Ada juga yang masih terlibat dan terlilit di dalam dosa. Keadaan ini semakin pahit ketika kami mengusahakan betapa banyaknya hal yang semestinya kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan. Selanjutnya ada juga di antara kami yang penuh dengan sukacita dan syukur serta berlimpah kegembiraan dalam hidupnya. Tolonglah kami Tuhan, kiranya dengan roti dan anggur yang terbagi, beban dan kegembiraan kami akan berbagi pula. Kuatkanlah persekutuan dan keyakinan kami lewat perjamuan di atas kasih dan kebaikan. Kami berseru kepada Tuhan di dalam nama
Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33. Kita nyanyikan sampai selesai. Saya mempersiapkan pertemuan kudus. Suara mendengar. Saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa hal di kapan kita, ya, lambat menimani, nama lemongan roti, dan pesurat, yang model sana host, yang langsung di mata-mata lapangan dan hampir saya memilih. Jadi jangan sampai kita kaget, bukan roti, inilah roti asli. Roti asli ini yang bisa membuat asli ya. Ini jadi nanti prosesnya tetap dari sana dan minumannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yang Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini apa yang kami sujud. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari balaja. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makan. Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Silakan dari sini Bapak Ibu saudara segala perkara. Sambil itu kita terus menyanyi.
Thank you.
Masih ada. Sudah dikatakan menjemur perasaan dan dengarkanlah firman Tuhan. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sengaja, sekiranya persembahkan korban bakaran. Engkau tidak menyukai. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar. Seluruhnya maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mazmur. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyanyi berserah pada Yesus, tubuh, roh dan jiwa, dan mengikat sampai layar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikan. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memperkaya engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menentang. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalas kepada kita setimpal dengan dosa kita.
dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Kau mengundang kami dan kami telah datang di meja. Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Kau beserta dengan kami. Mereka yang dekat-dekat kami dan hidup bersama dengan kami adalah sahabat seperjalanan kami dalam hidup. Bahwa kami saling memperhatikan. Sesungguhnya saat ini kami mengalami kebenaran. Tolonglah kami Tuhan untuk kembali bersahabat, menghadiahkan senyum serta menjaga teladan kesabaran di dalam hati kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mengasihi Tuhan lewat persembahan. Nah, persembahan kita, karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaat yang besar. Nasangku akan kubayang di depan mereka yang takut akan Dia. Sambil persembahan ditetapkan, kita memuji Tuhan. Tuhan Allah mau memberi. Oh,
saudara-saudara sekalian, mohon perhatian kita untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Jumat 7 April 2023. Yang pertama, penyampaian. Penyampaian yang pertama, ibadah Sabtu Sunyi sesuai dengan namanya akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 jam 19.00. Jadi besok ibadah Sabtu Sunyi jam 7 malam di gedung gereja. Penyampaian yang kedua, ibadah Paskah. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 jam 6.00. Jadi ibadah hari Minggu sekaligus merayakan hari Paskah, kita akan mulai ibadah jam 6 pagi. Yang berikutnya pada hari ini kita menerima ada surat dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kota Tarakan kepada yang terhormat pimpinan Gereja Kota Tarakan di tempat. Salam sejahtera dalam rangka melaksanakan program LPPD Kota Tarakan tahun 2023, yaitu Pesparawi keempat dalam kesepakatan panitia pada rapat pertama tanggal 17 Maret 2023 di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. Disepakati untuk jadwal audisi atau seleksi peserta Pesparawi keempat Kota Tarakan sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan terlambat. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Pesparawi adalah bagian dari kegiatan pembinaan mental spiritual umat Kristen dan dalam rangka perwujudan nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pesparawi adalah kegiatan yang mempunyai tempat dalam ritual gerejawi atau tata ibadah gereja. Oleh karena itu, orang Kristen terpanggil untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaannya sebagai wujud nyata keikutsertaan dalam pembangunan. Yang ketiga, melalui Pesparawi, orang Kristen mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan tali persaudaraan terhadap sesama umat manusia serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tengah-tengah kebinekaan dan denominasi dalam rangka mewujudkan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, dalam pelaksanaan Pesparawi sebagai kegiatan keagamaan, pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan serta bantuan yang bersifat dukungan demi lancarnya penyelenggaraan Pesparawi 4 Kota Tarakan. Yang kelima, pelaksanaan audisi Pesparawi tanggal 13 April 2023 di setiap kecamatan. Tarakan Timur di Gereja Toraja Bukit Amal. Tarakan Tengah Gereja GPSI El Sadai 1. Tarakan Barat Gereja GPSI El Sadai 2. Tarakan Utara Gereja Toraja Jemaat Elim. Jadi audisi akan dilaksanakan tanggal 13 April 2023 di masing-masing kecamatan yang saya bacakan tadi. Yang keenam, untuk koordinasi dan konfirmasi dapat menghubungi saudara Karisma Rara Hutungan STH. Demikian penyampaian ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami pengurus LPPD Kota Tarakan, Ketua Umum Oto Simon Tandu MPDK, Sekretaris Aris Leka Sarjana Komunikasi, Sarjana Komputer. Jadi itu surat dari LPPD. Jadi akan diadakan audisi Pesparawi tanggal 13 di masing-masing kecamatan. Yang berikutnya pada hari ini kita menerima beberapa pengucapan syukur dari beberapa anggota jemaat.
Yang pertama dari keluarga Yulus Resapoli, bersyukur 100.000. Yang kedua, keluarga Martin Kumapa berupa natura pisang. Ini diperuntukkan untuk panitia HRG Jemaat. Yang ketiga, keluarga Markus Mengala berupa natura sayur sawi, diperuntukkan untuk panitia HRG Jemaat. Yang keempat, keluarga Habib Repung sebesar 400.000 untuk panitia HRG 200.000, ditambah ada natura sayur. Jadi itu beberapa anggota keluarga yang mengucap syukur pada hari ini. Ini juga saatnya kita menguangkan natura yang dipersembahkan oleh beberapa anggota keluarga. Yang pertama, sayur. Ini dari keluarga Yulus Resapoli. Oh, itu dari keluarga Markus Mengala. Jadi ini sawi sama kacang panjang. Taruh harga. Ini untuk panitia HRG. 50 satu kali. 50 dua kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ini sama sawi sama kacang panjang. Taruh harga. $50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Bapak Aris Lengka. Ini ada dikasih kembali dari Bapak Agustinus Sampai. Taruh harga kembali. Ayo. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 tiga kali. Bapak Diri Kampang. Isinya sama lagi sawi sama kacang panjang. Taruh harga. $100 satu kali. 100 dua kali. 3 kali. Bapak Markus Minggu. Sama sawi sama kacang panjang. Kacang panjang nanti kalau dipotong juga tetap kacang panjang namanya. $100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Mama Ciko. Sama sawi sama kacang panjang.
1 kali. 22 kali. 3 kali. Ini kangkung sama sawi. Ini kangkung sama sawi. 21 kali. 50 1 kali. 52 orang. Sudah, 50 2 kali, 3 kali. Ini mulut terlalu pendek sama Bapak Agustinus sampai. Ini juga sawi sama kangkung. 100 Pak. 100 1 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Nah ini dari Mama Ciko dikembalikan. Taruh harga. 21 kali. 22 kali. 3 kali. Lima puluh 1 kali. 52 kali. 3 kali. Ini tadi dikembalikan. Taruh harga sawi sama kangkung. 21 kali. 22 kali. 3 kali. Mama Putri. Ini sawi sama kangkung. Ini yang terakhir. Angkat tangan tinggi-tinggi. 51 kali. 52 kali. 53 kali. Ini ada pisang. Ini pisang ini dari keluarga Panten Tumamba untuk panitia HRI. Taruh harga 50 1 kali. 52 kali. 53 kali. Seri. Pisang kembali. Seratus 1 kali, 102 kali, 103 kali. Kembali. Pisang lagi. Taruh harga. Nah ini sudah diputar, kelihatan dia. Buka belakang. 51 kali, 52 kali, 53 kali.
Taruh harga lagi, pisang. Ini 2 sisir. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Itu yang dibilang. Ini pisang yang terakhir. Ini sudah diputar, jadi kelihatan dia buka belakang. Taruh harga 50 satu kali, 52 kali, 53 kali. Oh, Ibu Deborah sampai tadi. Oh, ini dikembalikan kembali, pisang 2 sisir. Oh, dari keluarga Peter Salmo. Taruh harga lagi. 50 satu kali. 52 kali, 53 kali. Demikian natura yang sudah diwakilkan atas partisipasi kita semua, diucapkan terima kasih. Ada informasi tambahan untuk sekolah minggu. Yang pertama, nanti sore adik-adik sekolah minggu latihan nyanyi jam 3 dan dilanjutkan lomba jam 4 sore di gedung gereja. Yang kedua, hari Sabtu jam 4:30 sore akan ada latihan terakhir untuk persiapan ibadah Paskah. Yang ketiga, hari Minggu jam 4 subuh akan ada pawai obor berkumpul di Alpamidi atau Indomaret Lestari. Yang keempat, hari Minggu jam 4 sore ibadah perayaan Paskah di gedung gereja. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, sangat tolong masih ada sekitar ibadah siang ibadah kita jam 7 jam 7 malam. Ya, jadi masih pakai baju hitam juga yang gelap-gelap. Dan ya kini ini apa salah atau beda itu biasa susi nanti lunak. Apa salah itu? Kalian yang pakai kebeden ya kita yang kotak yang hitam. Kemudian untuk laki-laki dan PPGT sebentar nanti tinggal kita mau atur ruangan. Kemudian pakai kopi sapu sama rokok joki dan ibadah rokok. Dan ya, jadi nanti akan kita suasananya tidak akan pakai ipar, kita akan bersama-sama terdekat bagaimana nanti saya mencoba menyampaikan firman dengan gaya seperti itu. Ya, jadi diingatkan kepada kita, saya nasi kopi, keparang kirangan pada yatim, sambil saya kopi rokok, ya, tapi masa lama kok tidak ada bagaimana rokok joki, ya. Jadi tak pakai tadi. Kemudian dalam jemaat, no ini kita datang, nah dia itu apa lagi sholat no karena ganggu karena rambutnya ada tangki kan apa rambut bisa pare di pare atau dalam pare rekam nomporan setelah selesai ibadah ya. Jadi bendahara tolong didengar ya. Nah, sama ibadah sambil sebentar kita juga menunggu Paskah tanggal jam 4 mulai anak sekolah minggu ya. Nah, jadi
mau kopi kegiatan tak sarakan kita atau patungan masa dia nasa di may pengkarangan yung manuang wala bangkat untuk ini yang diatur. Jadi pagkilala student na sa lendang na patik student na sa plotong na matubad-ubad ini sa putusan. Tapi dinero yang gelap-gelap. Kemudian ya pemain musik besok itu kita akan bernuansa memang Toraja. Jadi Pak Marakna akan diperdengarkan. Kalau dalam itu ini kok kita lupa masalah Pak Bobo bikinnya. Kemudian lampu gelap-gelap, ya jangan terlalu gelap, redup-redup lah. Ya. Jadi nanti pemain musik kita tolong latihan tentang kondisi ini dan kita sama-sama latihan untuk mempersiapkannya. Kita mencoba lain note ya tadiman bersamaan yang baru ya. Jadi pemain musik betul latihan dan nanti diharapkan Lampu Mama Laskar bisa marah kalah ya sebelum dimulai. Mudah-mudahan bisa siap sama sesak napas yang akan dimarahkan. Ya jadi itu ya jadi pemain itu di musik pun di setel baik-baiknya supaya jangan duduk-duduk ya karena ini dalam suasana sunyi. Karena ini Sabtu sunyi, jadi kita betul-betul memperlihatkan kesunyian. Bahkan kalau dalam liturgi, ya dalam kesulitan ibadah di hari Sabtu sebenarnya dihancurkan kepada kita. Bahwa sulit main kita bangun atau melakukan diri. Sama lagi liturgi dihancurkan dibuat kurang-kurangi radio, sholat, televisi, morning. Kurang-kurangi berbicara yang biasa nama ulil yang tulis apa kurang-kurangi itu. Jadi kita belajar menaikkan hal itu. Nama kebesaran itu kira-kira aja. Dia tuh tahu bahwa kamaran susi itu sadang kuat, dari sadang kuat yang sudah dimakan dikurang-kurangi gitu. Jadi pokoknya manis-manis pada wangi. Bagaimana senyum yang indah diperlihatkan dalam kelemah lembutannya. Tanpa ape dan indo-indo barangkali kopi baik moneta dengan senyum minum pada yang bagi berkeluarga yang belum sabar. Jadi itu saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa. Sudah benar kita ya. Bagaimana kita mau apakah diskusi dan sebagainya ya. Jadi untuk kita bangun diri untuk beribadah. Mari kita merenung dalam Sabtu sunyi dengan kesunyian yang bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Ya, saudara-saudara, ada beberapa keluarga yang bersyukur pada saat ini orang tua kita Yunus Reza keluarga, Yunus Reza Poli, Reza bersyukur atas kesembuhan. Dia sudah bersama dengan kita pada saat ini. Kemudian keluarga Martin Mama, kemudian keluarga Markus Menggala, kemudian keluarga Hafel Rampu bersyukur atas Rempun bersyukur atas berkat Tuhan dalam keluarga dan penugasan anak kekasih Serda Asmi Rati di Manado. Jadi itu yang bersyukur pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menikmati kebersamaan ini. Kami merasakan Tuhan
luar biasa persekutuan yang boleh kami alami dan rasakan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sabda-Mu Tuhan, kami mendengarkannya dan merenungkannya pada saat ini. Biarlah tertanam baik dalam hati sanubari kami. Bahkan firman ini kami dapat wujudkan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memaknai kehidupan kami dan melihat bahwa sungguh luar biasa kasih Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakannya Tuhan kehidupan kami semua. Engkau hadir Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami. Engkau memberkati kami Tuhan dalam berbagai harapan-harapan, dalam berbagai rencana-rencana kami. Berikan kekuatan, hikmat dan kesehatan Tuhan sehingga kami mampu melakukannya dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakannya Tuhan, orang tua yang lanjut usia yang bersama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah, dan anak-anak Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam cita-cita dan harapan mereka. Tuhan Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan mereka, menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati kehidupan ini dalam kebenaran firman-Mu, menikmati hidupnya dan terus menyatakan kehendak Tuhan di sepanjang kehidupan. Bertumbuh dalam kebenaran firman, meraih apa yang menjadi harapan, mengangkat tanggung jawab yang mereka emban di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, beberapa umat pada saat ini bersyukur atas berkat Tuhan yang boleh dinyatakan dalam sepanjang kehidupan. Mereka mengaminkan bahwa semua itu karena karya Tuhan, karena Tuhan yang berkenan, Tuhan yang berberkah di dalam kehidupan, sehingga mereka boleh merasakan dan menikmati hidup di tengah-tengah kehidupan. Teruslah ya Tuhan nyatakan kasih bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan, dan biarlah ya Tuhan mereka mampu mengangkat tanggung jawab, melakukan kehidupan ini dalam kehidupan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa orang tua kami pada saat ini dalam kondisi kesehatan yang lemah, saudara-saudara dan anak-anak dalam pergumulan karena kesehatan mereka. Tuhan, kami datang kepada-Mu karena Engkau Allah sumber kesembuhan, Engkau Allah yang selalu setia menyatakan kasih dalam sepanjang kehidupan kami. Dengarkan doa kami Tuhan dan seruan kami. Biarlah Engkau menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu sehingga orang tua, saudara-saudara, anak dalam pergumulan mereka dapat sembuh dan menikmati kembali kehidupan ini dengan penuh sukacita. Allah Bapa dalam surga, besok dan hari Minggu Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah di tempat ini bersama-sama. Tuhan, Engkau memberikan waktu yang baik kepada kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami sungguh datang kepada-Mu dan bersekutu di tempat ini, menyatakan pengakuan kami bahwa Engkau Allah sudah hidup bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan waktu dan kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kami pada saat ini. Engkau memberkatinya Tuhan, biarlah dipergunakan seluruh dengan kehendak. Yang masih ada pada kami Tuhan, ajar kami untuk mempergunakannya dengan baik seturut dengan kehendak. Berkati melimpah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan di bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan pemerintah. Engkau hadir Tuhan di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga ya Tuhan kami sebagai warga masyarakat menikmati sukacita di tengah-tengah kehidupan ini, karena semuanya berjalan dalam kehendak Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, seluruh hidup kami Tuhan kami serahkan dan pertaruhkan ke dalam tangan
lawan tilik dalam hidup ini. Dan ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami yang dibawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Pada kaki salibmu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, pergilah, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kematiannya telah membuka jalan bagi kita untuk datang kepadanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. sebagai nyanyian syukur kita, udaki jalan mulia.
selamat memperingati Jumat Agung Tuhan Yesus memberkati.